Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali pada hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat renungan singkat yang akan mengubah kita, yang akan membentuk kita untuk mengalami kasih setia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Bersama saya Evangelis Agnes Yagian, mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sudah menebus kami menjadi anak-anak terang dari kegelapan. Kiranya tuntunan dan pertolongan Tuhan itulah yang mengubah kami setiap hari menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati firman yang akan disampaikan dan biarlah kami menjadi pendengar yang setia untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-mu. Demikian firman Tuhan. Kita beri judul memiliki sikap adil dan rendah hati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup adil dengan kerendahan hati adalah cerminan kehidupan Kristus dan juga tentang bagaimana kita dapat menyeimbangkan relasi atau hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan secara horizontal membangun hubungan baik dengan sesama kita. Lalu bagaimana kita dapat melakukannya? Tentunya kalau kita membaca tadi ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari pada hari ini dari renungan pagi ini. Yang pertama adalah kita harus berlaku adil, yakni tidak membeda-bedakan teman atau anggota keluarga, membagi tugas dengan hak secara merata, dan memberikan penilaian secara objektif tanpa pilih kasih. Menghargai setiap individu dan menegakkan hukum atau aturan secara konsisten untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak tanpa pandang bulu. Ini mencerminkan karakter Allah yang adil. Selanjutnya, kita diajarkan untuk mencintai kesetiaan atau kasih setia, yakni menunjukkan belas kasihan dan kebaikan hati yang konsisten kepada orang lain, sehingga kehidupan kita berdampak positif bagi banyak orang. Yang ketiga adalah hidup rendah hati, berjalan dengan kesadaran penuh bahwa kita mengakui keterbatasan kita di hadapan Allah, mengakui kedaulatannya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, tentu saja semua ini dapat terjadi karena pertolongan Roh Kudus. Kita sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tuhan kita melalui Roh-Nya yang kudus yang bersemayam di dalam hati kita dan meneladani Yesus. Yesus adalah teladan sempurna dalam melakukan keadilan, belas kasihan, dan kerendahan hati. Dan yang terakhir adalah hati yang tulus, memiliki niat untuk menyenangkan Allah yang paling utama, bukan sekedar melakukannya karena kewajiban kita ataupun kewajiban agama maupun secara rutinitas atau agar disukai oleh banyak orang. Tentunya kita mau melakukannya sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan demikian kita dapat melakukan apa yang diinginkan Tuhan, seperti yang kita lakukan
di dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat menikmati kasih karunia Kristus dengan sikap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Bapa, firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kami kerendahan hati. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah cerminan kerendahan hati bagi kami ya Bapa. Setiap hari kami mau diubah Tuhan, dimurnikan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Agar hidup kami benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan bahkan yang paling utama, kami bisa menjadi orang-orang yang menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan seluruh aktivitas kami dari pagi sampai malam hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.